Arsenal itu klub yang aneh. Mereka pernah jadi tim terbaik di Inggris, bahkan gak terkalahkan satu musim penuh. Tapi di saat yang sama, mereka juga pernah disebut sebagai tim paling boring. Dan sekarang dikenal sebagai tim spesialis hampir juara. Gimana bisa? Satu klub punya 3 identitas yang bertolak belakang kayak gini. Apa yang sebenarnya terjadi di balik Arsenal? Dan kenapa cerita mereka justru jadi salah satu yang paling menarik di dunia sepak bola? Yuk kita bahas di Room 49. Ini semua dimulai sejak 140 tahun yang lalu, tepatnya pada 11 Desember 1886. Saat itu, para pegawai pabrik senjata Woolwich Arsenal Armament bikin tim sepak bola yang namanya Dial Square. Lalu namanya berubah jadi Royal Arsenal, sebelum akhirnya berubah lagi jadi Woolwich Arsenal saat mereka masuk ke Liga Profesional tahun 1893. Nama Woolwich diambil dari nama daerah di selatan kota London, yang saat itu jadi tempat di mana stadion mereka berdiri. Sampai akhirnya tahun 1910, waktu tim ini mengalami krisis, 100% sahamnya dibeli oleh seorang pengusaha bernama Henry Norris. Nah, pemilik barunya inilah yang akhirnya pindahin home base Arsenal dari London Selatan ke London Utara. Dia juga ngerubah nama klubnya dari Woolwich Arsenal ke Arsenal FC doang. Menurutnya, London Utara jauh lebih hidup dan memiliki potensi jika dibandingkan dengan London Selatan yang saat itu dianggap terasing. Dari sinilah stadion paling bersejarah Arsenal, Highbury Stadium, didirikan. Awalnya, sejak tahun 1913, Arsenal cuma sewa stadion ini doang. Sampai akhirnya tahun 1925, mereka berhasil membeli stadion ini dan memilikinya secara penuh. Tapi masalahnya, di London Utara saat itu, udah ada klub bola akamsi yang eksis di dunia profesional. Namanya Tottenham Hotspur. Nah, dari sinilah sejarah permusuhan antar keduanya dimulai. Derby ini disebut North London Derby, salah satu derby paling panas di Inggris yang masih bertahan hingga saat ini. Masa awal keemasan Arsenal terjadi di era 1930-an, saat Herbert Chapman ditunjuk menjadi manajer tim. Dia mengenalkan sebuah strategi yang dikenal dengan WM Formation. Ini adalah antitesis dari formasi lama 2-3-5. Berkat formasinya ini, Arsenal berhasil mendominasi Liga Inggris. Di era 30-an ini aja, mereka berhasil dapetin 5 trofi Liga Inggris dan 2 trofi FA Cup. Gak cuma atur strategi di lapangan, Chapman juga merupakan orang yang menginisiasi penggunaan nomor punggung di jersey pemain sepak bola. Ya, pada tahun 1928, ia meminta direksi Arsenal untuk mencetak jersey dengan nomor punggung pemain dari 1 sampai 11 agar mempermudahnya untuk menandai para pemain di lapangan. Setelah era itu, Arsenal emang juara-juara lagi, tapi nggak ada era yang sedominan saat itu. Sampai akhirnya di era akhir 80-an, asa itu muncul kembali lewat sosok bernama George Graham. Mereka dapat trofi Liga pada tahun 1988-89 dan 1990-91. Tapi yang menarik, kalau sekarang kita kenal Arsenal karena permainan cantiknya, di era Graham ini justru kebalik. Mereka dikenal sebagai klub bertahan yang membosankan. Bahkan mereka sampai dapat julukan boring-boring Arsenal. Tahun 1986, mantan pemain Arsenal, George Graham kembali ke Highbury. Tapi kali ini bukan sebagai pemain, melainkan manajer tim. Yang menarik, dia mengubah total cara bermain klub saat itu. Dia pakai strategi pragmatis, mengutamakan jebakan offside dan disiplin bertahan yang sangat ketat. Berkat strategi ini, mereka menang sih, tapi paling tipis banget, kayak 1-0 atau 2-1. Inilah yang bikin mereka sering diteriakin supporter lawan dengan chant, boring-boring Arsenal. Tapi hasilnya bisa dibilang sangat luar biasa. Mereka berhasil juara Liga tahun 89 dan 91, Piala FA tahun 93, dan European Cup Winners' Cup tahun 94. Tapi sayangnya, di saat asa kebangkitan mulai terlihat, George Graham justru terlibat skandal suap yang sangat besar. Dia terbukti mengantongi uang sekitar 400.000 pounds dari berbagai agen pemain. Akibatnya, dia langsung dipecat. Tapi kejutannya nggak berhenti sampai di situ. Setelah pemecatan ini, Arsenal menunjuk pelatih dari klub Liga Antah Berantah yang usianya baru 2 tahun. Namanya Arsene Wenger. Lalu, apa sih yang bikin Arsenal percaya ke orang ini?
Dan gimana cara Wenger merevolusi tim yang dikenal boring ini hingga jadi tim yang gak pernah kalah semusim penuh? Yuk kita bahas di chapter selanjutnya. Karir kepelatihan Wenger dimulai dari akhir 70-an. Saat itu, ia dipercaya untuk jadi pelatih FC Strasbourg Reserve dan Youth Team. Lalu, dia pindah ke AS Monaco tahun 1987 dan bawa tim ini jadi juara Ligue 1 dan sampai masuk ke final European Cup Winners' Cup tahun 1992. Sayangnya, tahun 1994 Wenger dipecat dan pindah ke tim antah berantah yang liga tertingginya masih berusia 2 tahun, yaitu Jepang. Di sana, dia ngelatih tim bernama Nagoya Grampus Eight. Berbeda dengan sosok pelatih kepala lain yang hanya memikirkan strategi saat di lapangan, Wenger dikenal sebagai pelatih yang sangat aware terhadap apa yang terjadi di luar lapangan. Dia selalu bicara tentang nutrisi pemain, melarang para pemainnya makan coklat, gula, hingga minuman alkohol. Dia juga dikenal sebagai pelatih yang data-driven. Waktunya di luar lapangan selalu dihabisin buat menganalisis pertandingan lewat video. Dan yang paling menarik, dia juga punya gelar sarjana ekonomi. Gak kaget kalau akhirnya dia dijuluki sebagai The Professor. Singkatnya, faktor-faktor inilah yang bikin Arsenal kepincut dan akhirnya merekrutnya pada tahun 1996. Tentu aja waktu itu fansnya kaget dan meragukannya. Bahkan salah satu surat kabar di Inggris, London Evening Standard, bikin headline gede dan bold bertuliskan Arsen who? Tapi nggak butuh waktu lama buat Wenger menjawab semua keraguan ini. Di musim 1997-98, ia langsung mempersembahkan 2 trofi sekaligus untuk Arsenal, yaitu Premier League dan FA Cup. Yang bikin tambah spesial, dia menjadi pelatih non-British pertama yang berhasil dapetin trofi liga tertinggi di Inggris. By the way, Wenger ini dari Prancis ya. Puncaknya terjadi pada musim 2003-2004 saat Arsenal jadi juara liga dan gak pernah kalah sama sekali di 38 pertandingan liga. Musim itu sering disebut Invincible Season. Tapi di balik kesuksesan itu, ternyata Arsenal memendam sesuatu yang sangat beresiko. Sebuah ambisi yang nilai tukarnya adalah kesuksesannya. Apa itu? Yuk kita bahas di chapter selanjutnya. Kalau kalian ngikutin Arsenal, pasti kalian udah gak asing dengan julukan The Young Guns. Julukan ini jadi kebanggaan tersendiri bagi para fans. Bahkan gak sedikit yang mengasosiasikannya dengan kejeniusan sang pelatih Arsene Wenger. Tapi kalian tahu nggak alasan sebenarnya kenapa Arsenal ngerekrut pemain-pemain muda? Yang jelas, alasan utamanya bukan karena kebutuhan taktik, tapi penghematan besar-besaran demi proyek megah impian para direksi. Ya, sebuah stadion modern yang saat ini kita kenal dengan Emirates Stadium. Proyek ini mulai diusulkan pada tahun 1999, lalu dijalankan tahun 2002, dan jadi pada tahun 2006. Masalahnya, buat bangun ini, kebanyakan dananya diperoleh dari utang bank. Jadi buat ngelunasin utangnya, Arsenal harus berhemat. Mereka nggak bisa datengin pemain-pemain bintang. Yang bisa mereka lakukan adalah belanja pemain-pemain muda yang harganya relatif murah dan punya prospek bagus kalau mau dijual ke depannya. Untungnya saat itu mereka punya manajer sarjana ekonomi kayak Arsene Wenger yang bisa menyulap keterbatasan Arsenal menjadi kelebihan. Meskipun mereka nggak pernah juara liga lagi, di era The Young Guns ini Arsenal menunjukkan permainan sepak bola cantik yang bikin banyak orang jatuh cinta. Jadi meskipun nggak juara, fans-fans baru terus bermunculan. Yang ajaib, meskipun dengan segala keterbatasannya, Arsenal tetap bisa bersaing, bahkan beberapa kali berhasil menantang perebutan trofi gelar juara bergengsi. Seperti di tahun 2006 saat mereka berhasil masuk final Champions League, tapi kalah lawan Barca. Lalu di musim Premier League 2007-2008 saat mereka menguasai liga hingga tengah musim, tapi gagal mempertahankannya sampai akhir musim setelah strikernya Eduardo mengalami cedera parah. Terus di tahun 2019 saat mereka kalah menyakitkan 4-1 dari rival sekota Chelsea di final European League. Dan yang paling baru, saat mereka hampir juara liga 2 kali di musim 2022-23 dan 2023-24. Sama seperti tahun 2007-2008, mereka berhasil menguasai liga hingga tengah musim. Tapi berujung di sliding Man City di akhir musim. Dari situlah julukan The Almost Team melekat dengan Arsenal.
Di musim ini mereka lagi-lagi punya chance nih buat mengakhiri puasa gelar Liga Inggrisnya. Saat video ini dibuat, mereka lagi ada di puncak. Tapi tentu aja dengan bayang-bayang tim mega bintang Man City. Pertanyaannya, kira-kira mereka bakal juara nggak ya? Kalau sampai nggak juara lagi sih, nyesek banget pasti. Hat-trick bro. Sampai di sini, jangan lupa like, share, dan subscribe Room 49 kalau kalian suka dengan video ini. Jangan lupa juga follow IG kita di @room49.id untuk info-info menarik lainnya. Terakhir, kalau ada salah kurangnya, mari kita diskusikan di kolom komentar. Thank you.